Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 3 pembelajaran daring kita lanjutkan. Untuk yang hari ini kita mulai dari menyelenggarakan pertemuan rapat bagian yang pertama. Kemudian untuk anak-anak semua di dalam mengikuti daring ini nanti di akhir-akhir pertemuan akan saya berikan tugas. Oleh karena itu tolong ini benar-benar diperhatikan dan nanti tugasnya dikerjakan setelah pembelajaran daring lewat video ini selesai. Ya, untuk yang pertama, pengertian rapat. Pada umumnya pertemuan rapat dilaksanakan untuk membicarakan suatu hal yang memerlukan pemecahan, mungkin sosialisasi atau mencari mufakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapat adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu di kantor, di perusahaan, atau di tempat-tempat lain, atau di institusi. Sedangkan ada juga yang memberikan arti rapat merupakan komunikasi kelompok secara resmi. Dapat itu berupa perundingan maupun seperti yang tadi saya sampaikan. Rapat merupakan media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Dari beberapa pengertian di atas, itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rapat adalah suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan, memecahkan masalah, menyampaikan penjelasan, atau mencari mufakat yang menyangkut kepentingan organisasi tersebut. Adapun unsur-unsur rapat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tujuan rapat. Yang kedua, masalah yang dirapatkan atau isi yang dirapatkan atau bab. Yang ketiga, peserta rapat. Yang keempat, media rapat. Yang kelima adalah sekretaris atau notulis atau notulen. Yang keenam adalah pemimpin rapat. Jadi dari 6 nomor ini, dari 6 unsur ini, itu adalah sesuatu yang harus ada dalam rapat. Jadi pengertian unsur itu adalah sesuatu yang harus ada dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini adalah masalah rapat. Jadi di dalam rapat itu harus ada 6 unsur tersebut. Tujuan, masalah, peserta, media, ataupun alat, serta sekretaris dan pemimpin rapat. Adapun tipe-tipe pemimpin rapat itu ada 3 macam. 1, otoriter, 2, laissez-faire, 3, demokratis. Sedangkan pengertian yang pertama, tipe otoriter, itu adalah bahwa seorang pemimpin rapat itu mempunyai sifat dan beranggapan bahwa dirinya adalah orang yang paling berkuasa, paling mengetahui, paling segalanya, dan setiap keputusan hanya ditentukan sendiri. Ini adalah tipe otoriter. Otoriter, diktator, arogan, dan akan mengarah kepada ujub dan kesombongan. Itu adalah tipe pemimpin rapat yang nomor 1, yaitu tipe otoriter. Yang kedua, itu adalah tipe demokratis. Tipe demokratis itu bahwa seorang pemimpin itu bersifat adil, terbuka, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengemukakan pendapat, memberikan pandangan, memberikan pertanyaan ataupun saran, kesan, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan aktif. Demikian pula seorang pemimpin juga berperan aktif, ikut menentukan tujuan kelompok. Pemimpin berusaha untuk membimbing dan mengarahkan peserta rapat, memberi petunjuk, memberi bantuan kepada para peserta rapat dalam kelompok itu.
Jadi yang kedua adalah tipe demokratis, itu tipe modern. Beda dengan tipe otoriter. Tipe otoriter itu adalah tipe killer, kalau ini adalah tipe yang magis, tipe yang demokratis. Ini yang ketiga, tipe laissez-faire. Tipe yang pertama otoriter, itu ketat, kaku, arogan. Demokratis itu modern, aktual. Nah, yang ketiga ini adalah tipe laissez-faire. Tipe ini adalah tipe tidak mau tahu, a priori. Tidak ada suatu perhatian tersendiri. Tipe laissez-faire ini adalah tipe atau bisa disebut dengan tipe liberal. Maksudnya bahwa pemimpin rapat memberikan kebebasan penuh kepada para peserta untuk mengambil keputusan, mengambil langkah dalam segala hal, dalam segala cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi terlalu memberikan kelonggaran atau memberikan kelonggaran yang sepenuhnya sehingga tampak rapat itu liar. Tipe-tipe peserta rapat, pimpin rapat ada 3 tadi. Kemudian tipe peserta rapat itu ada tipe pemersatu, tipe perantara, tipe pendengar, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, dan tipe pemberi informasi. Dan yang terakhir adalah tipe penyerang. Itulah tipe-tipe dari peserta rapat. Adapun pengertian dari masing-masing untuk tipe peserta rapat itu yang pertama tipe pemersatu. Jadi dalam rapat itu ada pimpinan, ada peserta. Masing-masing mempunyai tipe. Tipe pimpinan ada 3 macam tadi. Tipe peserta ada beberapa macam. Yang pertama tipe pemersatu, yaitu penuh pengertian, persahabatan, berjiwa besar, sabar, tekun, ulet, mempunyai sikap toleran. Ini tipe pemersatu. Tipe perantara yang kedua, yaitu bertindak sebagai perantara atau sebagai penghubung antara yang satu dengan yang lain, baik perorangan maupun kelompok. Nanti setelah saya sampaikan, Anda bisa menentukan mana menurut Anda yang terbaik dengan alasan apa. Tipe pimpinan mana yang terbaik, alasannya apa, tipe peserta yang terbaik, itu yang mana alasannya apa, itu nanti Anda yang, itu merupakan tugas yang harus Anda kerjakan, Anda tulis dalam buku, nanti ditulis di halaman buku, di atas diberikan nama dan tanggalnya. Kemudian yang ketiga, tipe pendengar, yaitu peserta rapat dengan tipe pendengar, termasuk peserta rapat yang pasif. Tidak turut berperan serta aktif dalam rapat. Pendengar yang seperti ini biasanya pendengar atau peserta yang jarang berbicara. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe pemberi semangat, yaitu peserta rapat yang termasuk memberi semangat, mempunyai sifat penggerak, berkemauan tinggi, berkemampuan bekerja yang cukup. Nah, ini dapat dipengaruhi orang lain karena pandai membaca situasi, berwibawa, disegani, sehingga mempunyai pengaruh baik di kalangan kelompok sendiri maupun di luar kelompok. Jadi tipe pemberi semangat adalah orangnya banyak berpengalaman, berwawasan luas, sehingga dia akan menjadikan orang yang disebut orang yang disegani. Kemudian tipe inisiatif, yaitu merupakan orang yang rajin, tekun, kreativitas yang tinggi, serta mempunyai keinginan yang baik untuk turut memikirkan pemecahan masalah dan juga mengantarkan kepada kemajuan dari organisasi. Yang nomor berikutnya adalah tipe pemberi informasi, yaitu pada saat rapat, orang-orang yang termasuk tipe pemberi informasi selalu memberikan informasi karena beliau yang bersangkutan itu mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan yang luas, yang cukup banyak, yang cukup luas, sehingga orang tersebut akan berdampak, mudah bergaul. Dan untuk tipe yang pemberi informasi tadi adalah sehingga dia punya penampilan yang cukup menarik.
Kemudian tipe yang terakhir, tipe penyerang, yaitu peserta rapat tipe ini bersifat pendobrak, penentang terhadap semua masalah yang dibahas. Berbeda pendapat dan sikap orang ini menjadikan kadang-kadang menyulitkan dalam rapat, sehingga dapat menimbulkan perdebatan atau bahkan sampai pada perpecahan. Inilah tipe-tipe peserta rapat. Kemudian fungsi peserta rapat sebagai penyumbang data, sebagai penyimpul, sebagai penerima hasil keputusan, sebagai pembantu pemimpin dalam mengambil keputusan. Ini fungsi peserta rapat. Adapun contoh-contoh media rapat, karena dalam rapat itu mesti menggunakan alat, menggunakan media. Nah, di dalam humas dan protokoler itu membahas masalah rapat. Di dalam rapat itu sendiri harus jelas media apa yang akan digunakan. Oleh karena itu, kriteria media yang akan digunakan antara lain: 1. Ruangan, meja, dan kursi. Lampu penerangan, papan tulis, whiteboard ataupun whiteboard. Kemudian flip card, juga sound system bila diperlukan. Itu contoh-contoh jenis media. Terus bolpen alat tulis, kemudian buku, referensi atau mungkin makalah dan lain sebagainya, kemudian kertas, pensil, bisa LCD, bisa OHP atau alat-alat yang lain. Tidak harus semua digunakan, tetapi ini contoh media atau alat yang digunakan dalam rapat. Nah, contoh yang seperti apakah? Alat yang seperti apakah yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan keadaan kondisi keberadaan dari organisasi yang menyelenggarakan rapat tersebut. Adapun fungsi pemimpin rapat itu adalah sebagai pengarah, sebagai penengah, sebagai penggerak, sebagai pencari solusi. Nah, itu semua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rapat demi keberhasilan tercapainya rapat itu menghasilkan atau memproduk hasil yang baik, sehingga organisasi atau kantor, institusi ataupun lembaga yang melakukan rapat itu dapat merasakan hasilnya dari rapat tersebut. Adapun jenis-jenis pengendalian rapat adalah yang pertama, pengendalian bebas terbatas. Jadi dalam rapat itu ada aturan main, ada bagaimana seharusnya dilakukan, itu termaksud di dalam jenis-jenis pengendalian rapat. Bagaimana cara mengendalikan rapat? Seperti apa kategori golongan pengendalian rapat? Yang pertama, pengendalian bebas terbatas. Pengendalian ini merupakan pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta untuk mengemukakan pendapatnya secara bergantian. Saya ulangi, pengendalian ini merupakan pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya secara bergantian. Model pengendalian seperti ini terkesan demokratis, namun dapat memberikan peluang kepada para peserta rapat yang ingin memonopoli pembicaraan dalam rapat. Namun dapat memberikan peluang, akan tetapi nanti di dalam pengendalian yang pertama, bebas terbatas ini, mudah-mudahan tidak terjadi adanya monopoli. Karena apa? Karena adanya pengendalian. Yang kedua, pengendalian secara ketat. Pengendalian rapat secara ketat adalah pengendalian yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat kepada para pesertanya. Para peserta boleh mengeluarkan pendapat
hanya seizin pimpinan rapat dengan waktu dan jumlah penanya yang sudah ditentukan. Model pengendalian seperti ini terkesan otoriter, kaku, arogan, sehingga para peserta kurang bebas dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi terkesan terkekang. Pengendalian gabungan antara keduanya, antara bebas, terbatas, dengan ketat. Pengendalian rapat yang menggabungkan antara bebas, terbatas, dengan ketat adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya, dan apabila keadaan sebuah rapat itu kurang terkendali, pimpinan rapat langsung menggunakan cara pengendalian ketat sehingga keadaan normal kembali. Jadi untuk yang ketiga, pengendalian gabungan antara terbatas dan antara bebas, terbatas, dan atau dengan ketat, itu adalah gabungan dari yang otoriter dengan dari yang sangat bebas. Jadi pengendalian gabungan itu adalah pengendalian gabungan dari keduanya yang sudah tersebut di atas tadi. Demikianlah untuk pembelajaran daring pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat diterima, sehingga kita tetap walaupun dalam kondisi pembelajaran daring tidak mengurangi hasil dan kita tetap sukses selalu. Untuk sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.